Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Novianto. Saya nomor absen 4 dan saya dari kelas 11 Elektro 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang 10 sensor dan 10 microcontroller. Yang pertama, sensor deteksi kecepatan atau RPM. Sensor yang satu ini berfungsi mengukur kecepatan roda, jadi cocok untuk kamu yang mau membuat project yang butuh mengukur kecepatan roda. Salah satu jenis sensor pendeteksi kecepatan untuk Arduino adalah LM393. Yang kedua, sensor fir. Fungsi utama dari sensor ini adalah mendeteksi adanya gerakan, jadi bisa dikatakan bahwa sensor fir ini adalah sensor gerak. Ketiga, sensor cahaya. Pada dasarnya sensor cahaya ini merupakan resistor yang nilainya dapat berubah-ubah sesuai dengan intensitas cahaya yang masuk atau mengenai permukaannya. Yang keempat, sensor ketinggian air. Fungsi khusus dari sensor ini adalah mengukur ketinggian dari objek yang berubah cair seperti air, bensin, solar, dan lain. Kelima, sensor warna. Sesuai dengan namanya, sensor ini memiliki kemampuan dalam mendeteksi warna. Jadi dengan menggunakan sensor ini, kamu bisa membuat robot penyortir atau robot yang berkaitan dengan pendeteksian warna. Salah satu tipe dari sensor warna adalah ECS 230. Keenam, sensor getaran. Sensor getaran merupakan suatu sensor yang berfungsi mendeteksi adanya getaran pada suatu media. Cara kerjanya yaitu dengan mengonversi getaran menjadi sinyal listrik yang bisa dibaca oleh Arduino. Ketujuh, sensor api. Sensor api memiliki sifat yang sangat sensitif terhadap nyala api dan radiasi yang ada di sekitarnya. Itulah alasan mengapa sensor ini seringkali digunakan untuk membuat alarm kebakaran. Kedelapan, sensor suara. Fungsi sensor suara adalah merubah besaran suara menjadi besaran listrik, di mana nilai yang diperoleh didasarkan atas besarnya gelombang yang masuk. Kesembilan, sensor sentuh. Sensor sentuh adalah sejenis sensor yang berfungsi mendeteksi sentuhan dan biasanya digunakan sebagai saklar. Kesepuluh, sensor flow meter. Sensor flow meter ini berfungsi untuk mengukur besarnya debit dan kecepatan cairan dalam suatu saluran atau pipa. Yang pertama, Arduino Uno R3. R3 merupakan versi dari Arduino Uno yang keluar pada tahun 2011 dengan chip Amiga 328P, membuatnya menjadi open source board. Hal ini sangat menguntungkan karena dapat menyalin berbagai desain yang sudah ada dari Arduino. Yang kedua, Tensi 4.0 microcontroller dengan kapasitas prosesor 600 MHz menjadi salah satu board tercepat dan terbaru saat ini. Sesuai ukurannya, sangat cocok digunakan dalam berbagai proyek. Terdapat pula 2 port USB serta dapat diprogram oleh Arduino IE lewat Arduino. Yang ketiga, Arduino Pro Mini 328. Salah satu board keluaran Arduino lainnya yang terbaik adalah Pro Mini 328 dengan 16 MHz, board ladder dan catu daya 5 volt. Pro Mini 328 gak memiliki port dan sambungan sehingga perlu menyolder kabel atau terhubung. Yang keempat, ESP32 microcontroller. ESP32 merupakan kombinasi duo Wi-Fi dan Bluetooth pada chip tunggal atau 2,4 GHz dengan konsumsi daya rendah. Board ini cocok untuk aplikasi yang membutuhkan performa RF terbaik. Yang kelima, Raspberry Pi 4. Raspberry Pi 4 rilis di tahun 2019 dan menjadi board tercepat saat ini. Board ini dapat membuat benda elektronik tingkat menengah dengan kapasitas RAM 4 GB
dan arus 1,2 ampere. Yang keenam, bed LPG 1768. Bed LPG 1768 sebagian besar dibuat untuk aplikasi tunarupa dan termasuk juga USB Flash Programmer. Yang ketujuh, board Black sebagai salah satu board dengan harga miring. Board Black dapat dihubungkan lewat PC atau laptop dalam waktu 5 menit lewat kabel USB. Board ini memiliki memori RAM 512M dan penyimpanan flash 4 GB, pin HDD786x2 Ethernet dan 2 port USB. Yang ke-8, ESP8266 microcontroller. Board berukuran kecil ini memiliki kemampuan beroperasi pada proyek berbasis LUT. Kelebihan lainnya adalah bisa dipakai untuk membuat asisten pribadi seperti Jarvis dan Friday punyanya Tony Stark dengan kapasitas RAM 4M memori flash. ESP8266 bisa untuk membuat jaringan sendiri untuk menyambungkan perangkat lainnya. Yang ke-9, Quad D2000 sebagai salah satu board terkuat. Quad D2000 memiliki banyak kendali I atau O daripada microcontroller lainnya. Ini adalah microcontroller 32 bit yang jalan pada 32 MHz, 8K RAM dan 32K flash. Hanya membutuhkan suplai DC sampai 3,3 volt untuk mengoperasikannya. Yang ke-10, Launchpad MSP430. Microcontroller satu ini memiliki konsumsi daya yang rendah dengan RAM 4K, dapat jadi alternatif Arduino Uno E3. Terdapat pula perangkat lunak pemrograman khusus atau IDE untuk pemrograman dan debugging atau NVIDIA yang